Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, al-sadakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka untuk mempersiapkan bulan Ramadan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, dan juga bagi masyarakat sekitar di mana kita tinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita pada bulan Sya'ban ini dalam posisi kondisi ketika amal kita diangkat adalah amal yang saleh, amal yang baik. Karena Rasulullah mengatakan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku cinta, aku suka, aku bahagia, aku senang bila mana ketika amalku diangkat di bulan Sya'ban ini aku dalam keadaan melaksanakan puasa. Bukan berarti harus puasa, bisa jadi amal-amal lainnya juga bisa kita lakukan. Tapi yang terbaik berdasarkan di sini adalah dengan melaksanakan puasa. Dan saya pribadi yang mengucapkan kepada Pak Pedro, minta maaf belum sempat datang ke rumah. Ya, bukan karena tidak mau datang, tapi memang kemarin banyak kerjaan yang numpuk yang nggak bisa ditinggalkan. Pas hari kejadian itu saya sedang ada di Cikaung, pulang sore-sore langsung ada acara lagi full 2 hari ini. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah padam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan sebagai hamba-hamba yang saleh. Amin. Amin. Kita insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang anak-anak kita di bulan Ramadan. Kok membahas tentang masalah ini? Karena memang ini adalah pelanjut dari estafet perjuangan kita. Karena kita nggak ingin meninggalkan anak-anak kita itu dalam kondisi lemah. Lemah di sini bukan berarti lemah fisik. Lemah di sini bukan berarti lemah ekonomi. Tapi yang ditakutkan adalah lemah yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Sedangkan itu merupakan perkara yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Masalah badan lemah tidak jadi masalah, karena bisa dilakukan tetap beribadah kepada Allah. Masalah miskin itu akan selesai ketika akidah dan ibadah kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini banyak di antara orang tua itu mikirnya duniawi. Anak harus kuliahnya perguruan tinggi
dia tidak akan mengabaikan bab-bab ini, tapi juga tidak akan mengabaikan bab-bab duniawi. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak kita pun perlu kita siapkan sedini mungkin, kita latih agar mereka itu bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan baik. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikisahkan bahwa para sahabiat pada zaman Rasulullah sudah melatih anak-anaknya melaksanakan saum. Memang tidak ditemukan tentang hadis melatih atau anak-anak sedang saum Ramadan. Ya. Tapi hadis ini adalah bahwa ternyata ummahatul mukminin atau sahabiat pada masa tersebut sudah menyiapkan jauh-jauh hari dengan melatih anak-anaknya puasa di bulan Asyura. Bayangkan. Jadi ketika bulan Asyura itu dikatakan bahwa para sahabat melatih anak-anaknya puasa dan kemudian mengalihkan ketika anak-anaknya minta berbuka puasa. Saya bacakan hadisnya di sini dari Rubayy binti Muawwid radhiyallahu anha, ia berkata tentang puasa Asyura. Kami selalu berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa. Kami pun membuat mainan dari kulit untuk mereka. Jika ada yang menangis minta makan, kami pun memberikannya sehingga datang waktu berbuka puasa. Jadi orang tuanya bikin mainan. Kalau sekarang tinggal beli mainan. Ya, bikin kadang-kadang susah karena anak sekarang beda dengan zaman kita. Nah, maka kemudian ketika anak-anak itu minta makan, dialihkan dengan mainan-mainannya disediakan. Nah, dari kisah ini bagaimana para sahabat melatih anak-anak mereka berpuasa. Nah, kita pun bisa meniru bagaimana yang dilakukan sahabat ini bisa kita lakukan juga. Kita latih anak-anak kita untuk bisa melaksanakan saum. Kita latih cucu-cucu kita untuk bisa melaksanakan saum, karena memang dalam bab ini ada keteladanan dari para sahabiah dalam mendidik anak-anak mereka. Yang perlu kita ingat bahwa para sahabiat ini adalah orang-orang terbaik ya di zamannya dan orang-orang terbaik sampai akhir zaman. Karena Rasul mengatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Nah, oleh karena itu, latih anak-anak kita berpuasa sedini mungkin. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah berkaitan dengan masalah sholat, bahwa Rasulullah menyuruh kepada kita untuk melatih anak-anak kita sholat di usia 7 tahun. Tapi kalau bisa kita mulai sedini mungkin dilatih, bagus. Tapi di sini berarti bahwa anak-anak kita suruh sholat mulai 7 tahun, artinya memang sudah harus perhatian dalam bab tersebut. Ya. Dan ternyata Rasulullah mengatakan anak-anak dilatih usia 7 tahun disiapkan agar mereka bisa biasa melaksanakan sholat, menjadi kebiasaannya itu selama 3 tahun. Karena pada usia 10 tahun anak itu sudah mulai dipukul kalau nggak mau sholat. Tapi pukulnya adalah ghair mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan luka, pukulan yang tidak menimbulkan kerusakan. Namun ini yang perlu kita pahami, tidak boleh mengkiaskan antara sholat dengan puasa. Ya. Melatih boleh, anak-anak kita dilatih sholat benar, bagus, baik. Anak-anak kita, cucu kita dilatih untuk puasa benar, bagus, baik. Tetapi ketika 10 tahun nggak boleh disamakan. Kalau 10 tahun sholat anak bisa dipukul, kalau saum tidak boleh, kata para ulama.
Karena beda antara saum Ramadan dengan sholat. Puasa dengan saum itu berbeda. Kalau sholat itu waktunya pendek, anak-anak bisa melakukannya. Tapi kalau saum itu waktunya panjang. Ya. Makanya para ulama sepakat bahwa anak-anak itu cukup dilatih, ya. Dilatih, dimotivasi. Maka nanti kita akan jelaskan tentang apa langkah-langkah kita untuk mendidik anak-anak kita dalam melaksanakan saum Ramadan. Apa langkah-langkahnya nanti insya Allah kita akan pelajari. Tapi poin pentingnya adalah bahwa kita tidak diperkenankan memaksa anak-anak kita untuk melakukan puasa dengan cara memukul. Ini perlu digarisbawahi, ya. Nggak boleh, ya. Kita hanya memerintahkan mereka, mengajak mereka, memotivasi mereka. Jadi nggak boleh memberikan sanksi kecuali kalau dia sudah mukallaf. Nah, saya bacakan di sini pendapatnya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan aja insya Allah. Ya. Ini tiba-tiba mati, ini ada apa gerangan ini? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini pendapatnya adalah pendapat daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Ya. Tapi memang sebelumnya sudah ada pendapat dari ulama lain. Ya. Di sini dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi juga berpendapat seperti paparan tadi, ya. Ketika beliau ditanya kapan anak-anak itu mulai melaksanakan saum, ya, batasannya bagaimana, maka beliau menguatkan dengan bab hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tentang rufi al-qalam an-thalath. Jadi ada 3 perkara yang mana orang itu tidak akan ditulis sebagai dosa. Ya. Jadi bukan dianggap perbuatan dosa, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa Rasulullah mengatakan orang yang tidur sampai dia bangun. Mau dia tidur seharian, karena ada orang yang kalau kita baca, ya, atau kita nonton di internet, ada yang tidur dari pagi sampai pagi lagi. Ada yang sampai kayak gitu. Orang kayak gini nggak dosa dia tidak melaksanakan sholat. Tapi ketika dia sadar, dia bangun, langsung melaksanakan sholat-sholat yang tertinggal. Jadi bukan udah tanggung lah, udah lewat biarin aja lah. Salah. Kalau bangun langsung sholat. Nah, yang kedua adalah dikatakan dari anak kecil sampai dia dewasa. Kapan dewasa itu? Sampai dia mendapatkan kewajiban. Usia 10 tahun itu belum mendapatkan kewajiban, ya, belum ada kewajiban. Jadi ketika mereka belum balik, mereka belum berdosa, ya. Cuman orang tuanya yang berdosa karena tidak mau melatih. Tapi kalau sudah melatih, bagus. Jadi ketika mereka sudah menjadi orang yang wajib melaksanakan perintah Allah, maka dia tidak merasa terbebani. Karena apa? Sudah terlatih. Namun ingat tadi, jangan dipukul, jangan disamakan antara orang hadis yang mengatakan 10 tahun dipukul dengan saum Ramadan. Tidak boleh. Ya, makanya didik anak kita, jangan paksa, tapi tetap kita memberikan motivasi, sehingga mereka semangat untuk melaksanakan puasa. Nah, ini poin yang penting yang harus dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah kita untuk mendidik anak-anak kita, ya, mendidik cucu-cucu kita, orang-orang dekat kita yang punya anak kecil, ya.
Caranya yang pertama bagaimana? Yang pertama adalah memberikan keteladanan. Jadi memang segala sesuatu ibadah yang kita lakukan itu, lalu kita ingin anak kita, cucu kita, orang-orang dekat kita yang masih kecil-kecil yang kita niatkan untuk dilatih itu, mereka itu butuhnya bukan perkataan. Yang mereka butuhkan itu keteladanan, karena mereka itu melihat bukan mendengar. Makanya banyak sekali ya video-video saya temukan di YouTube itu bagaimana anak itu merekam apa yang dilihat. Nah, bukan sekedar mendengar, tapi merekam lebih kuat. Lihat bapaknya pemarah, maka anaknya juga jadi pemarah. Lihat bapaknya mukul pasangan hidupnya, dia ikut juga nanti pada dewasa. Karena apa? Ada keteladanan di bapaknya. Dan seterusnya. Pokoknya setiap perbuatan jelek akan dicontoh, setiap perbuatan baik akan dicontoh. Maka kalau kita ingin anak-anak kita bisa melaksanakan saum, ingin melatih anak-anak saum, ya kita saum. Nah, ini masih ada kesempatan anak-anak kita. Maka kemarin saya tawarkan sama Ustaz Cepi, sama jamaah, bikin acara buka puasa bersama. Tapi orang tuanya puasa. Jangan nyuruh anak-anaknya puasa sedangkan bapaknya nggak puasa, nggak kena, ya, nggak nyambung. Ya. Makanya tolong ada